Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Subhan, semester 6 dari Pendidikan Bahasa Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan proposal penelitian tindak kelas yang telah saya buat. Nah, di sini saya memberi judul yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dalam meningkatkan maroh kalam siswa kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 1 Tirta ya. Jadi yang harus kita ketahui apa sih itu model? Nah, secara umum model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam pengertian lain, model juga diartikan sebagai barang atau benda sesungguhnya, seperti globe yang merupakan model dari bumi tempat kita hidup. Nah, atas dasar pemikiran tersebut, maka yang dimaksud model belajar mengajar adalah kerangka konseptual dan produser yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajaran serta para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Nah, sedangkan menurut Agus Suprijono, model adalah landasan praktek pembelajaran hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional di kelas. Nah, jadi model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share itu apa sih? Nah, tipe pair share atau berpikir berpasangan merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang pertama kali dikembangkan oleh Frank Lehman dan koleganya di Universitas Maryland. Nah, Arendt dalam buku Khairuddin-nya juga menyatakan bahwa berpikir secara berpasangan merupakan suatu cara yang efektif untuk mengubah pola diskursus dalam kelas. Nah, Think Pair Share ini memiliki prosedur yang ditetapkan secara eksplisit untuk memberi siswa waktu lebih banyak berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. Nah, apa sih tujuannya? Nah, tujuan pembelajaran model Think Pair Share ini atau biasa disingkat dengan TPS yaitu tidak jauh beda dengan tujuan dari model pembelajaran kooperatif. Nah, menurut Nur Hadi, tujuan dari TPS adalah tujuan secara umumnya untuk meningkatkan penguasaan akademik dan mengajarkan keterampilan sosial. Nah, jadi sedangkan menurut Trianto berpendapat bahwa tujuan pembelajaran kooperatif TPS itu ada 3 macam tujuannya. Yang pertama ada meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Yang kedua, unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Dan yang terakhir yaitu membantu siswa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Nah, berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari model kooperatif ini, tipe TPS, adalah untuk meningkatkan penguasaan akademik, mengajarkan keterampilan sosial, dan membantu siswa dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, serta meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit atau tidak mudah. Nah, apa sih yang menjadi ciri-ciri khas pembelajaran Think, Pair, and Share ini? Nah, ciri utama pada model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini adalah 3 langkah utamanya yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran, yaitu langkah think, yaitu berpikir secara individual, pair, yaitu berpasangan dengan teman sebangku, dan share, berbagi jawaban dengan pasangan lainnya atau seluruh kelas. Nah, jadi think memiliki arti berpikir secara individual. Kemudian pair berarti berpasangan dengan teman sebangku, dan share yaitu berbagi jawaban dengan pasangan lain atau seluruh kelas. Nah, metode penelitiannya gimana? Pendekatan dan jenis penelitian.
Nah, ini adalah metode penelitiannya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian yang dilakukan di dalam kelas. Penelitian kelas dapat memperoleh manfaat praktis berupa perbaikan dalam permasalahan belajar siswa dan kesulitan guru dalam pengajaran. Nah, penelitian tindakan kelas merupakan suatu proses penyelidikan ilmiah dalam bentuk refleksi diri yang melibatkan guru dalam situasi pendidikan tertentu dengan tujuan memperbaiki pemahaman dan keadilan tentang situasi atau praktek pendidikan. Nah, jadi penelitian ini dirancang ada 3 analisis. Yang ada 3 subjek, yaitu ada tempat, waktu, dan subjeknya. Yang pertama, tempatnya itu akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tirtayasa, tepatnya di kelas 10 IPA 1, dan waktunya insyaallah akan dilaksanakan pada 15 Mei 2022, dan subjeknya itu pasti siswa kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 1 Tirtayasa dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang. Nah, penelitian tindakan kelas siklus pertama, siklus 1, yaitu perencanaan tindakan. Pada tahap ini peneliti menyiapkan perencanaan yang matang untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan oleh peneliti. Perencanaan ini dilakukan dari awal sampai akhir penelitian. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Nah, dalam tahap perencanaan ini, peneliti mempersiapkan proses pembelajaran yang meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab melalui modul pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share dengan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama, melakukan koordinasi dengan guru kelas mengenai rencana penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan bahasa Arab melalui mode Think, Pair, Share ini. Nah, yang ketiga, menyusun instrumen penelitian yang meliputi silabus, RPP, bahan ajar, evaluasi hasil belajar, evaluasi proses belajar, dan pedoman penilaian. Nah, yang terakhir yaitu menentukan teknik dalam metode pembelajarannya. Nah, kemudian yang kedua ada pelaksanaan tindakan. Selanjutnya, pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan peneliti pada siklus 1 sesuai dengan tindakan pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun, yaitu tahap pertama itu pendahuluan. Nah, jadi pendahuluannya itu guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap kegiatan motivasi siswa yang terlibat pada aktivitas pemecahan masalah, dan kemudian guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Dan pada tahap kedua itu Think, guru menggali pengetahuan siswa, pengetahuan awalnya ya, melalui kegiatan demonstrasi. Kemudian guru memberikan lembar kerja siswa atau LKS kepada seluruh siswa, dan yang terakhir pada tahap Think ini siswa mengerjakan LKS tersebut secara individual. Nah, yang ketiga, tahap ketiga yaitu pair. Siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya. Nah, kemudian siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai jawaban tugas yang telah dikerjakan. Kemudian tahap keempat ada share, yaitu satu pasangan siswa dipanggil secara acak untuk berbagi pendapat kepada seluruh siswa di kelas dengan dipandu oleh guru. Nah, tahap yang kelima yaitu penghargaan. Siswa dinilai secara individual dan kelompok. Kemudian pada akhir pertemuan, guru melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi agar diperoleh data dan notes ya.
Nah, yang ketiga ada pengamatan. Nah, pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan dan keaktifan siswa pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemudian aspek yang diamati melalui pengamatan atau observasi yaitu keaktifan siswa ketika pelajaran sedang berlangsung, sikap siswa terhadap teknik dan metode, antusias siswa dalam pembelajaran, dan keaktifan siswa dalam kerja kelompok, kerjasama siswa dalam mengidentifikasikan ide pokok, kerjasama siswa dalam menyatukan pendapat kelompok, kecakapan siswa dalam menyajikan hasil diskusi kelompok, keaktifan siswa dalam menanggapi hasil kerja, dan keseriusan siswa dalam mengerjakan soal. Nah, yang keempat itu ada refleksi. Pada refleksi ini dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan siklus 2. Adapun hal-hal yang dijadikan bahan refleksi yaitu pertama, data yang berasal dari hasil kegiatan selama pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif TPS. Nah, yang kedua, data dari tes tertulis. Yang ketiga, kesan siswa terhadap proses pembelajaran membaca bahasa Arab melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Nah, yang keempat, data dari lembar observasi perilaku siswa. Nah, yang kelima, hasil dokumentasi foto. Yang keenam, kualitas dari teknik dan metode yang digunakan. Yang ketujuh, efektivitas rencana pembelajaran yang digunakan. Nah, siklus kedua yaitu perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan yang dilakukan pada siklus 2 merupakan perbaikan dari perencanaan siklus pertama. Berdasarkan uraian pada refleksi siklus 1 di atas perencanaan pada siklus 2 ini merupakan upaya memperbaiki kekurangan yang ditemukan setelah dilakukannya pada refleksi siklus 1. Nah, perbaikan-perbaikan yang dilakukan sebagai bentuk perencanaan pada siklus 2 ini yaitu memperbaiki perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, mempersiapkan teknik dan metode pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa. Yang ketiga, memperbaiki pengawasan dan pengamatan yang lebih agar siswa lebih teratur dan tertib. Nah, yang terakhir yaitu memotivasi siswa agar lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Arab melalui penerapan metode TPS ini. Kemudian yang kedua, pelaksanaan tindakan. Think, berpikir secara individual. Kemudian pairnya berpasangan. Kemudian share. Nah, yang ketiga, pengamatan. Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan dan keaktifan siswa pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aspek yang diamati melalui observasi yaitu keaktifan siswa ketika pembelajaran sedang berlangsung, sikap siswa terhadap teknik dan metode, kemudian antusias siswa dalam pembelajaran, sama seperti halnya di siklus pertama itu. Nah, yang keempat juga refleksi. Nah, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kemampuan berbicara siswa dalam menggunakan bahasa Arab. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik yang dipakai dalam penelitian lapangan. Yang dimaksud penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di mana terjadinya permasalahan-permasalahan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis salah satunya wawancara, kemudian observasi, kemudian diskusi. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.